Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ibrani pasal 12 ayat 5b sampai ayat yang ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Tema renungan saat ini adalah hadapi setiap tantangan bersama Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Dave Anderson, seorang pemilik restoran besar Famos Dave, menjelaskan tentang pentingnya sebuah masalah demi perkembangan mental kita. Ia berkata bahwa sekolah mengajarkan disiplin teknis seperti matematika dan ilmu pengetahuan, namun bukan kesehatan mental. Yang perlu mereka ajarkan adalah bagaimana menangani persoalan. Setiap harinya Anda dihantam oleh persoalan. Semakin tinggi posisi Anda, semakin besar persoalannya. Orang-orang yang paling efektif telah mengalami masa-masa yang sulit. Mereka bilang, Anda tak akan dapat menjadi pelaut yang hebat jika hanya berlayar di laut yang tenang. Daripada lari dari masalah, lebih baik kejarlah masalah. Saya jamin hidup Anda berubah. Begitulah cara Anda maju, yaitu dengan menyelesaikan persoalan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hidup kita tidak pernah lepas dari masalah. Bahkan kehidupan ini terdiri dari serangkaian masalah yang muncul. Masalah yang terjadi di masa lalu bisa jadi terulang kembali. Namun jika kita belajar dari permasalahan yang ada, kita akan mengatasinya dengan mudah. Oleh karena itulah, semakin banyak masalah yang kita alami dan semakin sering kita menanganinya, maka kita akan semakin mengerti dan memiliki cara-cara yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah itu adalah dengan menghadapinya. Kita tidak perlu takut dan harus tetap optimis. Tuhan menjanjikan keberhasilan dan kelimpahan kepada kita. Namun demikian, Tuhan tidak menjanjikan segalanya berjalan dengan mudah. Akan selalu ada persoalan yang akan kita hadapi. Walaupun begitu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitan yang kita hadapi. Kita harus berserah dan tetap percaya bahwa melalui masalah-masalah itulah Tuhan mendidik kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi dewasa dalam segala hal. Jadi bersyukurlah atas masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itulah cara dan jalan Tuhan untuk memproses, mendewasakan, dan membuat kita lebih mengandalkan Tuhan. Mari nikmati proses yang ada dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan agar kita semakin dewasa di dalam iman melalui setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas setiap masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kini kami percaya Engkau mendidik kami melalui masalah yang ada, agar kami dapat menjadi seorang pemenang. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan, permasalahan, dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dihadapinya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang mengalami pergumulan sakit penyakit, kiranya dalam pengharapannya Tuhan mendengarkannya. Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari hal-hal jahat, hal-hal yang hanya mementingkan kepentingannya pribadi. Biarlah Tuhan yang menolong bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.